Tenosinovitis adalah kondisi peradangan pada selumbung tendon atau sinovium yang dapat menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Penyebab utamanya adalah cedera berulang atau repetitive strain injury, infeksi atau penyakit autoimun. Dalam konteks penyakit akibat kerja, tenosinovitis umumnya terjadi akibat aktivitas fisik yang berulang, postur tidak ergonomis, atau tekanan mekanis jangka panjang. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini meliputi gangguan akibat beban kerja fisik, biologis, kimia, ergonomi maupun psikososial. Tenosinovitis termasuk dalam gangguan muskuloskeletal akibat beban kerja berlebih. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan tenosinovitis. Yang pertama, gerakan berulang. Pekerjaan seperti mengetik, menjahit, atau menggunakan mesin memerlukan gerakan tangan yang sama secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan gesekan konstan pada tendon. Yang kedua, postur tidak ergonomis. Cara duduk kita seperti membungkuk, mengetik dengan posisi tangan tidak netral, atau memegang alat dalam posisi yang salah dapat meningkatkan tekanan pada tendon. 3. Durasi kerja panjang tanpa istirahat. Kerja melebihi 6 jam tanpa jeda akan meningkatkan risiko cedera mikrokumulatif pada tendon. Yang keempat, penggunaan alat berat atau getaran mekanik. Pekerja bangunan, supir kendaraan berat, atau operator mesin bergetar sering mengalami tekanan ekstra pada tangan dan pergelangan. Yang kelima, faktor individu. Usia, jenis kelamin, riwayat cedera, dan gaya hidup juga memengaruhi risiko terjadinya tenosinovitis. Masuk pada gejala klinis. Yang pertama, nyeri lokal pada area tendon. Yang kedua, pembengkakan. Yang ketiga, sensasi klik saat menggerakkan jari atau pergelangan. Yang keempat, kemerahan dan hangat di sekitar tendon. Dan yang terakhir, penurunan kekuatan atau kesulitan menggenggam sesuatu. Kita masuk pada diagnosis penyakit tenosinovitis. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Kita bisa melakukan tes Finkelstein untuk kasus De Quervain. Yang kedua, pemeriksaan menunjang seperti MRI, USG muskuloskeletal, dan tes darah bila dicurigai penyebab infeksi atau autoimun. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan anamnesis pekerjaan. Seperti riwayat kerja sangat penting untuk menentukan apakah kasus terkait pekerjaan atau tidak. Rehabilitasi medis bagi penderita tenosinovitis harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup yang pertama secara manual, seperti pijatan, manipulasi sendi, dan latihan rentang gerak untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, terapi modalitas, seperti terapi panas, ultrasound, dan stimulan listrik untuk mempercepat penyembuhan jaringan. Selanjutnya, yang ketiga, terapi kerja, yaitu membantu pekerja beradaptasi kembali ke pekerjaannya secara bertahap dengan penyesuaian tugas. Keempat, rekondisi fungsional, program latihan bertahap untuk mengembalikan kekuatan otot sebelum kembali bekerja penuh. Kesimpulannya yaitu, tenosinovitis merupakan penyakit akibat kerja yang sering terjadi pada pekerja dengan aktivitas berulang. Penyakit ini menyebabkan nyeri, keterbatasan gerak, dan dapat menurunkan produktivitas pekerja. Dengan deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta penerapan ergonomi dan K3 yang baik, risiko penyakit ini dapat dikurangi secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.